Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kita bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Dimas Yusuf Prasetyo. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Yusuf Tangerang. Saya mahasiswa semester 6. Saya ngambil jurusan ilmu komunikasi dan sekarang terkonsentrasi di Humas atau Public Relation. Oke, pada malam hari ini saya di sini ingin memberitahu teman-teman, membagikan ilmu teman-teman kepada teman-teman membahas public speaking. Untuk public speaking sendiri, sepertinya teman-teman sudah ya, skill public speaking dibutuhkan sekali, terutama ketika kita bekerja seperti itu. Oke, untuk public speaking yang pertama, public speaking ini adalah apa sih sebenarnya public speaking ini? Public speaking adalah kegiatan menyampaikan suatu pesan atau ide, gagasan, atau informasi di depan banyak orang seperti itu. Nah, lebih dalamnya apa sih public speaking? Kemudian apa sih jenis-jenis public speaking? Apakah ada ketika kita grogi menyampaikan suatu pesan, apakah memang ada pencegahannya atau seperti apa? Nah, malam hari ini sebentar. Oke. Oke, public speaking itu apa sih, teman-teman? Public speaking itu adalah tadi yang saya sebutkan, kegiatan menyampaikan pesan atau ide, gagasan di depan khalayak umum atau di depan banyak orang, seperti itu. Kemudian nah, jenis-jenis public speaking. Jenis-jenis public speaking itu yang pertama ada ceremonial speaking. Ceremonial speaking itu adalah kegiatan public speaking yang biasanya dilakukan ketika acara-acara formal. Contohnya seperti berpidato, kemudian peresmian suatu gedung, dan lain-lain. Pokoknya acaranya formal. Yang kedua, ada informative speaking. Informative speaking ini adalah di mana kegiatan public speaking yang memang tujuannya untuk memberikan informasi kepada kita sebagai audiens, tetapi informasi itu lebih mengkerucut, seperti misalkan dia hanya satu fokus saja menyampaikan pesannya, misalkan hanya kegiatan, misalkan hanya kesehatan, berarti kesehatan doang yang dia sampaikan. Nah, itu adalah informative speaking. Yang ketiga adalah demonstrative speaking. Nah, demonstrative speaking ini adalah kegiatan public speaking yang dilakukan tujuannya untuk memberikan contohnya kita memiliki keahlian apa. Nah, kita memberikan ilmu keahlian kita itu kepada teman-teman audiens atau depan banyak orang. Biasanya yang melakukan demonstrative speaking ini adalah dosen ataupun guru, seperti itu. Yang terakhir itu adalah persuasive speaking. Persuasive speaking ini adalah kegiatan public speaking yang tujuannya itu adalah untuk mengubah opini seseorang. Biasanya dilakukan oleh sales produk. Nah, sales produk itu kalau datang ke rumah kita gimana sih? Dia kan pasti kayak ngomongannya manis sehingga kita bisa terhipnotis dan kita membeli barang-barang itu. Nah, itu adalah dia masuk ke dalam jenis persuasive speaking. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, apa aja sih permasalahan dalam public speaking? Nah, ada 4 nih. Yang pertama ada glassphobia.
Nah, glesphobia ini apa sih sebenarnya? Glesphobia ini nanti kita bahas. Yang kedua ada nervous. Gak hanya nyanyi ya teman-teman. Di public speaking pun pasti ada nervous. Dan ini akan mengkacaukan semua rencana kita yang sudah kita susun di awal gitu. Yang ketiga adalah gugup. Gugup ini ketika kita sudah menyiapkan materi, kita langsung tiba-tiba ngeblank, lupa apa sih tadi yang mau gue sampaikan gitu. Yang keempat, tidak percaya diri. Nanti tidak pede dengan keahlian diri kita sendiri. Nanti akan ada pembahasan kalau kita tuh nggak boleh sampai menganggap diri kita ini nggak bisa, kayak merendahkan diri sendiri itu nggak boleh. Oke, selanjutnya, glesphobia. Tadi glesphobia itu apa sih? Glesphobia ini adalah salah satu kondisi di mana kita merasa cemas, merasa takut, merasa panik ketika kita ingin berbicara depan umum. Nah, ini sebenarnya semua bisa terjadi kepada kita semua, apalagi untuk orang-orang yang memang belum biasa melakukan hal seperti ini, hal-hal public speaking begitu. Selanjutnya ada penyebab glesphobia. Nah, penyebab glesphobia ini biasanya memiliki pengalaman buruk di masa lalu, seperti dia pernah mau mempresentasikan materi di depan kelas, tadi karena dia gugup, materi yang dia sampaikan lupa, dan akhirnya disoraki sama teman-temannya, dan itu menjadi kenangan buruk bagi dia, dan dia menjadi trauma, dan akhirnya timbul nih glesphobia ini begitu. Nah, selanjutnya ini adalah cara mengatasi sebenarnya, tips and trick mengatasi glesphobia. Kayak langkah-langkah persiapan kita nih sebelum kita memulai tampil di depan umum, kita harus mempersiapkan apa seperti itu. Yang pertama, kita harus menguasai topik yang akan kita sampaikan. Apa sih menguasai topik yang kita sampaikan? Kita memiliki topik pembicaraan nih sama audiens. Ayo kita matangkan dulu sebelum kita tampil. Kita cari dulu, kita benar-benar cari kayak fakta-faktanya benar nggak sih ini, biar ketika kita menyampaikan informasi sudah jelas dan sudah siap banget gitu kan. Kedua, setelah kita sudah siap di bagian topik itu, kita harus mengenali siapa sih audiens kita. Audiens kita ini adalah orang tua kah, anak-anak, atau mahasiswa seperti itu, atau buruh, dan itu karena setiap audiens itu kita harus melakukan perlakuan yang berbeda seperti itu. Masa kita berbicara di depan anak-anak kita samakan ketika berbicara di depan orang tua, dan itu kan nggak sopan, dan yang nanti akan berimbas kepada public speaking kita seperti itu. Yang ketiga itu adalah sebelum memulai, tatap mata audiens dan sapa audiens yang ada di situ. Tatap matanya, kemudian sapa, halo selamat pagi teman-teman, selamat pagi rekan-rekan, semoga sehat selalu. Itu kan sebuah sapaan. Ini adalah penting untuk kita memulai agar kita tuh kenal sama audiens kita seperti itu. Yang keempat, pandai-pandai menggunakan gerakan tubuh. Nah, ini sebagai hal bantu, bisa membantu kita dalam menyampaikan informasi ketika public speaking. Selanjutnya, nah ini tadi yang saya sebutkan di awal, kita nggak boleh merendahkan diri sendiri. Yang akan timbul nanti kita nggak pede sama diri kita sendiri, ini nggak boleh, harus dihindari. Yang selanjutnya, hindari pembicaraan berbau sara. Nah, nggak boleh nih kita kayak bahas-bahas nyerempet ke adat istiadat orang, kita mencela agama, suku, ras orang, itu nggak boleh, karena hati-hati, sekarang sudah banyak undang-undang yang mengatur sara, undang-undang yang mengatur kita berbicara depan umum dan kita tidak bisa berhati-hati, itu kita bisa kena. Itu ada jangan membuat humor tentang seksual. Ini biasanya terjadi ketika banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya. Ada yang ketika menyampaikan pesan, dia menyelip-nyelipkan humor-humor tentang seksual. Ini nggak boleh. Yang terakhir, jangan menyudutkan seseorang atau audiens dalam pembicaraan itu nggak boleh. Atau menyudutkan misalkan tokoh siapa, itu nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu.
ketika kita menjadi public speaker. Selanjutnya, istilah 3P dalam public speaking, apa aja sih? Yang pertama ada prepare, yang kedua ada practice, yang ketiga ada perform. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan semuanya. Dari mental, keberanian kita, dan jangan lupa apa yang mau kita sampaikan itu harus dipersiapkan dengan matang. Setelah semuanya sudah matang, lanjut kita latihan. Latihan bisa di depan cermin, latihan bisa kalian depan ibu kalian, depan keluarga kalian, sebelum kalian memulai di tengah-tengah orang banyak. Ketika kalian sudah siap dari segalanya, dari materi, kemudian kita latihan juga sudah cukup lama dan bisa, tampil nih, ya udah selanjutnya kalian tampil dan tunjukkan kepada audiens materi yang kalian punya itu adalah materi yang berkualitas dengan cara kamu menyampaikannya seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kemudian kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.